Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Husnul Khotimah dengan nomor induk mahasiswa 211160059. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang berjudul Communication Strategies atau yang sering kita dengar dengan kata strategi komunikasi. Nah, apa itu strategi komunikasi? Bagaimana cara penggunaannya? Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pada video berikut. Metode pembelajaran communication strategis atau yang sering kita dengar dengan kata strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi ini adalah di mana mereka tidak langsung berhubungan dengan bahasa belajar karena fokus mereka adalah pada partisipasi dalam percakapan dan mendapatkan arti seluruh atau yang mengklarifikasi apa yang dimaksudkan pembicara. Nah, komunikasi itu sendiri merupakan proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, komunikasi dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa batas tertentu. Contohnya, komunikasi lisan seperti berbicara antara dua orang atau lebih, wawancara, diskusi, presentasi, seminar, dan lain-lain. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan metode pembelajaran strategi komunikasi. Nah, jadi saya ambil salah satu contoh materi yang berjudul public speaking. Nah, apa hubungannya public speaking dengan communication? Berikut penjelasannya. Oke, baik. Jadi, apa hubungannya public speaking dengan communication? Nah, secara keilmuan, public speaking itu sendiri merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan proses interaksi untuk hubungan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, jadi secara sederhana, public speaking itu artinya kemampuan berbicara dengan melakukan permainan bahasa di depan khalayak, atau pada dasarnya, public speaking adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Seseorang bisa mengantarkan informasi secara jelas di hadapan audiens dengan menguasai dan menerapkan teknik berbicara yang tepat. Seperti itu. Oke, baik. Jadi langsung saja, di sini saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai public speaking. Baiklah, jadi di sini saya akan memberikan kalian tips tepat guna bagi kamu yang ingin memperdalam kemampuan public speaking. Nah, yang pertama ada having a right intention atau niat yang benar. Adalah prinsip public speaker yang nomor 1. Pembicara publik terbaik dan terdahsyat berbicara bukan karena uang atau mengejar materi semata. Nah, mereka berbicara karena ingin berbagi pengetahuan dan membentuk dan membuat kehidupan orang lain lebih baik. Nah, selanjutnya ada understanding audience, memahami audiens. Nah, sebelum kita memulai untuk berbicara di depan umum, maka kita perlu mengenali dulu siapa audiens kita. Kita perlu tahu preferensi usia mereka, tingkat pendidikan, profesi dan perempuan, hingga minat atau interest mereka. Nah, yang selanjutnya adalah your audience are stars. Audiens Anda adalah bintang. Pembicara publik terbaik selalu menganggap bahwa bukan mereka lah bintang utamanya, tetapi adalah peserta atau audiens. Nah, oleh karena itu, mereka mempersiapkan yang terbaik untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada peserta yang datang untuk mendengarkan mereka berbicara. Nah, yang selanjutnya adalah chit-chat with your audience. Bergurau dengan audiens. Jika kita merasa grogi sebelum naik panggung, maka ada tips praktis yang bisa digunakan, yaitu chit-chat with your audience dengan peserta sebelum kita naik panggung. Nah, chit-chat ini berguna untuk membiasakan diri kita banyak berbicara dan menghangatkan pita suara agar kita bisa tampil maksimal ketika sudah berada di atas panggung. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ialah be sure you are a master. Yakinlah Anda seorang pakar. Banyak orang yang gagal berbicara di depan publik dengan baik karena mereka tidak merasa percaya diri atas apa yang mereka sampaikan. Nah, maka jika memang Anda diminta menyampaikan sesuatu hal yang bukan di bidang Anda, sebaiknya Anda tolak secara halus. Namun jika Anda memutuskan mengambilnya, maka pastikan Anda mempelajari dengan seksama topik Anda. Nah, hingga Anda bisa dipercayai menjadi seorang pakar. Dan untuk yang selanjutnya adalah rehearse before doing, berlatihlah.
Nah, contohnya seperti saya bisa melakukan rehearse atau latihan gladi resik sebelum tampil. Jadi, di sebuah ruangan kosong, saya melakukan simulasi seolah-olah saya sedang berbicara di depan banyak orang. Nah, bahkan saya melakukan simulasi berupa games, showcase, dan cara ini bisa membuat saya lebih percaya diri. Nah, jadi yang selanjutnya ialah receiving feedback atau menerima feedback. Nah, pembicara yang berhasil adalah mereka yang memastikan diri mereka tampil lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin. Nah, receiving feedback ini sama dengan menerima masukan. Nah, yang selanjutnya ialah visualize success. Visualize success ini ialah memberi visualisasi kesuksesan. Nah, pembicara yang tangguh membuat visualisasi atau membayangkan bahwa presentasi yang mereka sampaikan di depan umum berhasil dengan baik, bahkan mendapatkan applause. Nah, yang sangat meriah dari audiens. Visualisasi ini memberikan kepercayaan diri saat kita tampil di depan umum. Dan untuk selanjutnya, interact with your audience atau berinteraksi dengan audiens Anda. Nah, setiap orang lebih senang terlibat secara langsung dibandingkan hanya sekedar mendengar pembicaraan yang bisa jadi membosankan. Nah, maka saat Anda berbicara di depan umum, pastikan Anda juga sesekali melempar pertanyaan kepada audiens, mengajak mereka bermain, seperti ice breaking, dapat menjadi saran efektif jika presentasi Anda terlampau panjang. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya ada 5 fondasi dasar untuk merencanakan dan menampilkan public speaking yang sukses. Yang pertama, know your subject and your speech. Kuasai topik pembicaraan. Hindari rasa gugup dengan menguasai topik yang Anda bicarakan. Nah, oleh karena itu, pelajari apa yang baik, apa yang akan Anda sampaikan. Nah, yang selanjutnya, know your audience and your speech. Kenali siapa saja audiens yang akan menghadiri presentasi atau pidato Anda. Nah, kenali pula tempat dan lokasi di mana Anda menyampaikannya. Selanjutnya, fokus on your message, not on yourself. Fokus pada pesan, bukan diri Anda. Tetap fokus pada hal utama, yakni pesan Anda. Anda memberikan pidato, ceramah, presentasi untuk alasan yang penting. Ingat, alasan itu dan fokus pada yang paling penting, yakni pesan Anda. Oke, yang selanjutnya ialah never apologize, jangan meminta maaf. Selama sesi public speaking, ada banyak hal yang terlewati oleh audiens Anda. Oleh karena itu, jika Anda melewati beberapa bagian dari pidato Anda, atau Anda lupa akan sesuatu, jangan khawatir. Kemungkinan besar audiens tidak menyadarinya. Nah, Anda bisa terus melanjutkan bagian berikutnya tanpa harus khawatir berlebihan. Nah, selanjutnya, imagine yourself giving a great speech. Bayangkan diri Anda memberikan pidato yang hebat. Nah, yang selanjutnya ialah hal yang paling penting dalam melakukan public speaking, yaitu rumus S3. Nah, rumus S3 ini terdapat dalam smile, great, price, senyum, sapa, sanjung. Nah, rumus S3 ini adalah rumus yang bisa digunakan ketika membuka presentasi atau pelatihan. Pastikan kita memberikan senyuman terindah kepada audiens, lalu berikan sapaan yang memukau, baru setelah itu sanjung peserta kita. Nah, hal ini akan membuat pembukaan yang kita lakukan lebih bermakna. Ingat, 3 menit pertama adalah segalanya dalam public speaking. Nah, selanjutnya ialah kelemahan metode pembelajaran strategi komunikasi. Contohnya seperti melupakan potensi diri, meredupnya kepercayaan diri, tidak menguasai materi, dan tidak menguasai halayak, dan juga dapat berpotensi menyita konsentrasi. Nah, selanjutnya ada kelebihan metode pembelajaran strategi komunikasi. Yang pertama, dapat menambah pengetahuan, mempermudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, membuatmu lebih percaya diri, dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan juga dapat meningkatkan kemampuan diri seperti meningkatkan daya konsentrasi. Seperti itu. Nah, di sini ada 7 cara jitu agar kamu tidak grogi menjawab pertanyaan saat presentasi dalam melakukan public speaking. Nah, yang pertama, mempertahankan kontak mata dengan penanya saat audiens bertanya. Pertahankan kontak mata dengannya sampai selesai. Dan jangan mengutak-atik slide, mencatat, atau hal lain yang bisa mengganggu fokus Anda. Dan yang kedua, berhenti sejenak sebelum menjawab. Ada baiknya untuk berhenti sejenak setelah mereka bertanya, bahkan jika kamu sebenarnya sudah tahu mau jawab apa.
Nah, yang ketiga, hargai pertanyaan yang mereka ajukan. Ada pepatah lama yang bilang tidak ada pertanyaan yang konyol. There are no silly question. Itu ada benarnya di sini. Jadi, seremeh apapun pertanyaan si audiens, kamu tetap perlu menghargainya. Dan yang keempat, jawab dengan singkat. Tunjukkan jawaban kamu ke penanya dan audiens presentasi lainnya. Dan berikan jawaban secara singkat, jelas, spesifik untuk pertanyaan yang dia ajukan. Nah, selanjutnya jujur jika tidak tahu jawabannya. Akan selalu lebih baik untuk jujur daripada mencoba membual saat menjawab pertanyaan yang sulit waktu presentasi. Dan selanjutnya, tambahkan nilai dalam jawabanmu. Kaitkan manfaat dari jawaban kamu dengan audiens. Dan yang terakhir, izinkan audiens bertanya lebih lanjut lewat email. Kamu juga boleh mengajak audiens mengajukan pertanyaan setelah acara selesai dengan memberikan alamat email. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai metode pembelajaran communication strategis atau strategi komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.